camping di hutan pinus. Kami memilih lokasi yang dekat dari Jakarta. Nama lokasinya adalah di Taman Pinus. Titik lokasinya sudah sama dengan Google Map. Teman-teman akan diarahkan untuk keluar di gerbang tol Ciawi dan masuk ke Jalan Raya Puncak. Pas kami berangkat ke arah tujuan, seperti biasa Jalan Raya Puncak ini macet. Tapi disinilah letak keseruannya ya. Salah satu hal yang kami suka dari tempat ini adalah karena lokasinya masih mudah dijangkau. Dari Jalan Raya Puncak tinggal melanjutkan perjalanan beberapa menit aja. Selain itu, jalannya juga aman untuk kendaraan roda 4. Jadi, nggak perlu khawatir kalau kalian camping sekeluarga ataupun bawa camper van. Jalan menuju lokasinya juga lumayan berkelok-kelok. Semakin mendekat ke lokasi, suasananya perlahan berubah. Keramaian jalan utama mulai berganti dengan hamparan pepohonan yang bikin perjalanan semakin menyenangkan. Selain untuk camping ground, Taman Pinus ini juga punya penginapan. Jadi kalau teman-teman males pasang tenda, bisa aja booking penginapannya. Tanda sudah dekat, kita akan ketemu training center Bank Mega. Nah, di sini teman-teman tinggal lurus aja dan akan ketemu jalan yang sudah mulai di paving block. Di sini suasananya semakin nyaman, udaranya semakin sejuk dan bau pepohonan. Yang seru selama perjalanan, seringkali kami melihat burung berterbangan. Dan ada burung berwarna biru terang yang sempat melewati mobil kami. Sayang sekali pemandangan itu belum bisa kami bagikan karena nggak sempat tertangkap kamera. Buat teman-teman tidak perlu khawatir karena memang jalanannya ini kelihatannya sepi, tapi di hutan pinusnya masih ada keramaian. Bahkan listrik dan sinyal juga dipastikan aman. Tanda perjalanan semakin dekat, sudah terlihat tulisan Taman Pinus Cafe. Teman-teman tinggal lurus dan tidak sampai 5 menit, teman-teman sudah akan sampai di lokasi camping. Disinilah semakin terasa, udara semakin sejuk dan bau hutan pinus. Teman-teman juga akan lihat banyak buah pinus yang berjatuhan. Dan akhirnya tibalah kami di Taman Pinus. Aku benar-benar terpana dengan pintu masuknya. Dari pepohonan pinus ada kabut-kabut dan sinar matahari. Dengan melihat ini aja rasanya tenang sekali. Aku sarankan buat teman-teman yang mau booking camping ground di Taman Pinus, pastikan booking dulu melalui Instagram. Sebetulnya langsung datang ke lokasi juga bisa, tapi dikhawatirkan penuh dan teman-teman nggak bisa pilih spot favorit. Jadi disinilah Taman Pinus. Tempat parkir mobilnya cukup luas. Lokasi camping ground tepat berada di tengah hutan pinus. Disinilah lokasi kafe yang teman-teman bisa pakai untuk nongkrong ataupun memesan makanan. Jujur yang paling aku suka dari tempat camping ini adalah toiletnya. Jumlahnya banyak dan sangat bersih. Di kafe ada 2 toilet,
yang bisa digunakan untuk mandi dan juga ada 2 wastafel. Menurut aku, ini toilet camping yang paling proper. Di seberang kafe, teman-teman juga bisa menemukan musola. Setelah kami selesai mengurus administrasi, saat yang paling ditunggu-tunggu menuju lokasi camping ground yang sudah kami pilih. Kami memilih lokasi Pinus 11. Lokasi camping ground 11 ini dekat dari aliran listrik dan dikelilingi pohon kopi. Tibalah kami di saat yang paling kami tunggu, yaitu mendirikan tenda. Selama proses mendirikan tenda, aku dan suami dibantu oleh orang yang tidak kami kenal. Mereka membantu kami untuk memasang flysheet dengan benar. Terima kasih orang baik. Setelah selesai memasang tenda, perut ini rasanya langsung lapar. Aku bertanggung jawab untuk menjadi si konsumsi, jadi aku akan bersiap memasak dengan dikelilingi pemandangan seindah ini. Karena sudah sangat kelaparan, kami memasak mie instan. Coba tulis di komen siapa yang kalau camping makanan utamanya juga mie instan. Apakah kita sama? Mungkin banyak yang gak sadar aroma segar khas hutan pinus itu berasal dari getah alami pohonnya. Getah ini berfungsi sebagai pelindung dari hama dan jamur. Tapi untuk manusia seperti kita, bau dari hutan pinus ini memberikan sensasi udara yang terasa lebih segar. Bersyukur sekali bisa makan mie instan di tengah hutan pinus, nyaman dan tenang. Setelah mengisi perut lapar, seperti biasa suamiku mengambil air. Dan kami lanjut bersantai sesuai dengan kemauan kita masing-masing. Selain toilet yang sudah aku jelaskan di depan, masih ada 3 toilet di belakang camping ground. Lokasinya tidak terlalu jauh dari tenda kami. Di sini juga disediakan keran air untuk mencuci piring atau berwudu. Aku bisa menobatkan toilet ini jadi toilet romantis. Bayangin toilet di tengah hutan pinus. Karena camping ground ini diurus oleh pengelola, teman-teman gak usah khawatir karena tempatnya bersih. Seperti ini bentuk toilet kedua di camping ground di Taman Pinus. Yang aku suka dari camping menurutku adalah rasanya seperti tombol reset. Saat kaki menyentuh tanah, mendengar suara angin, dan melihat pepohonan di sekeliling, aku tuh merasa tenang sekali. Kita diajarkan bahwa bahagia bisa sesederhana ini. Setelah selesai memasak, berkeliling, saatnya beresin tenda. Sambil beberes, aku mau share ke teman-teman jumlah kafling yang ada di hutan pinus. Ini adalah kafling 11 di hutan pinus. Selanjutnya ada kafling 10, 9, 8, kafling 7, kafling 6, kafling 5, kafling 4, kafling 3, kafling 2, dan kafling 1. Seperti yang aku bilang di awal, kalau kalian gak mau camping, bisa staycation cantik di homestay ini. Selain 11 lokasi kafling, masih ada 4 kafling yang bisa digunakan untuk mendirikan tenda di belakang.
Dari semua aktivitas saat camping, yang paling aku tunggu justru momen memasak. Bukan menunya harus mewah, tapi menikmati prosesnya. Buat aku, camping memasak adalah kombinasi yang paling sempurna. Memasak nasi putih, kali ini aku sudah membawa marinasi sate taichan dari rumah. Jadi di sini aku tinggal memanggangnya saja. Aku juga membawa daun pisang supaya nggak nyampah karena daun pisang bisa kembali ke alam menjadi pupuk kompos. Masakannya mungkin sederhana, tapi kapan lagi bisa makan sate taichan di hutan pinus seasyik ini? Tidak terasa senja pun tiba. Seharian menikmati suasana hutan pinus, rasanya nggak ada penutup hari yang lebih indah selain duduk diam menikmati langit yang perlahan berubah warna. Lampu-lampu mulai menyala dan udara semakin dingin. Suasana malam harinya makin seru. Warungnya juga buka ya, jadi kalau teman-teman males masak atau pengen jajan anget-anget ada, iya itu bisa. Dan juga kalau kamu males camping, ada kamar-kamar yang disewakan. Dari sini kita bisa ngeliat city light. Tuh. Wah, cantik sekali ya. Di sini aku memesan wedang jahe dan juga mendoan anget. Semakin malam, kabut mulai tebal. Suasananya jadi berbeda, kabutnya turun perlahan. Pohon pinus seperti dibungkus oleh kabut. Dan tak lama dari waktu tersebut, tiba-tiba turun hujan. Ini kali pertama kami hujan saat camping. Selamat pagi dari kami yang terbangun setelah tidur lelap kami. Beruntung sekali kami bisa melihat tupai berloncatan di dahan pohon pinus.
Sambil membuka semua perlengkapan yang semalam disimpan karena hujan, kami menikmati udara pagi yang sangat segar. Camping di sini pagi-pagi kamu dapat rebusan dan secangkir teh hangat. Lalu karena aku suka memasak, saatnya memasak sarapan pagi. Kali ini aku akan memasak burger. Lagi-lagi setelah masak burger, aku juga siap menggoreng tempe garit. Cocok sekali dimakan sambil menikmati udara sejuk di hutan pinus. Jadi ini menu lengkap kami. Pokoknya apapun makanannya ketika camping rasanya 10 kali lipat lebih enak. Setelah selesai makan, kami juga sudah siap-siap untuk menutup tenda kami. Sebagai sepasang suami istri, kami membagi tugas. Aku bagian perlengkapan perintilan dan suamiku membereskan tenda. Meskipun hanya 1 malam, rasanya seperti pulang dengan hati yang lebih ringan. Alam selalu punya cara sederhana buat kita merasa selalu berkecukupan. Setuju nggak teman-teman? Kalau kamu juga sedang merasa penat, mungkin sesekali bisa coba pergi ke alam. Nggak harus jauh, yang penting bisa memberi ruang untuk bernafas lebih lega. Terima kasih sudah ikut camping bareng kami. Sampai berjumpa di petualangan selanjutnya.